para manungsa sing urip ning alam donya, kabeh ana tata krama, kabeh ana sing bau reksa. Aja gawe gara-gara yen pengen urip kaya aja gawe kanggo kita ben urip sempurna. Kudu iso ngomong rasa, kudu iso ngomong jiwa raga. Kabeh iku ana tata carane, ora iso sakarepe dhewe. Kudu ana guru lan musite, kudu ana laku lan tirakate. Donya iku wis tuwa umure, wis berusaha sakarepku dhewe. Sagungin dumadi rahayu. Salam waspada untuk kita semua. Semoga keberkahan tercurahkan untuk negeri kita Nusantara tercinta. Alhamdulillah pada sore hari ini kita senantiasa masih diberi daya kekuatan oleh Allah yang Maha Kuasa, sehingga pada sore hari ini saya Moyop bersama Pak Detoko saya bisa mendengarkan wacana-wacana yang akan disampaikan oleh Pak Detoko. Untuk menyingkat waktu, semoga Pak De waktu dan tempat saya haturkan Pak De. Ya, salam bersama ke Boyo, ini jalan badami pedane kemiskinan Boyo. Iya Pak De. Kateki ngepasi watone Sukina gitu ya. Iya. Begini lelakunya kenapa kok awalnya podo kesel kabeh, luka kabeh, kalau pancet dari gede karena urusannya alam bawono gitu ya. Oke. Jadi kui pidoko keselarasannya kui nadake yang dongo kalawan bawono kui pelakuan dongo marang awake dhewe gitu ya. Oke Pak De. Sebagai dhisik. Oke Pak De. Salam sudah saya sampaikan di awal pembicaraan ini tadi. Pada saat ini kebetulan bertepatan dengan hari Kamis Kliwon, di mana hari Kamis Kliwon itu juga bertepatan dengan hari lahirnya Kang Sukina ataupun Kang Toko, ngoten ya Pak De. Nah, kenapa pas lagu kemarin kita semua itu banyak merasakan badan kita itu lungkrah semua, karena apa? Karena kita itu lagu tirakat untuk berdoa untuk bawono gitu ya Pak De. Nah, jadi kita berdoa untuk bawono itu berbeda dengan berdoa untuk diri kita sendiri Pak De. Ya kenapa? Jangkauan deh kayak sini keselarasan deh. Di alam sajakan royo orang malam pribadi deh gitu Pak. Oke Pak De. Karena apa? Karena itu energinya untuk keselarasan di jagat raya, bukan untuk keselarasan pribadi kita sendiri Pak De. Ini sete aku bahas babakan kerajaan Galuh-Purba Pak ya. Oke Pak De. Nah ini Pak Detoko saat ini akan membahas sedikit tentang kerajaan Galuh-Purba. Tadi saya jenenge kerajaan Galuh-Purba kuwi sejarahnya saka Kanisius yen pernah teko jenenge papan panggonan sing jenenge Kutai Dating utawa tanah Jawa ning abad 3 Masehi ngono Pak ya. Oke Pak De. Nah, kerajaan Galuh-Purba itu awal-awalnya kedatangan Kanisius, yaitu datang di Kutai gitu ya Pak De. Itu pada abad 3 sebelum Masehi ya Pak De. Tadi kowe kenapa kok mlebu ning saka Pantai Cirebon terus tetep ke kedalaman sekitare Gunung Ciremai ngono Pak ya. Oke Pak De. Nah, kenapa kok masuk di istilahnya itu di daerah Cirebon dan masuk di pedalaman daerah Gunung Ciremai? Jadi ada Gunung Slamet, ada sing jenenge lembah utawa Kali Serayu ngono Pak ya. Oke Pak De. Nah, di situ ada juga yang namanya Gunung Slamet ataupun lembah yang namanya Sungai Serayu Pak De. Jadi kerajaan Galuh-Purba kuwi dibangun pendatang sing ngetep ning kawasan Slamet utawa Ratu Galuh. Oke Pak De. Jadi kerajaan Galuh-Purba itu dibangun oleh pendatang yang menetap di istilahnya itu di Gunung Slamet gitu Pak De. Makanya kuwi dijenengake kerajaan Galuh Sindowala ngono Pak ya.
Nah, makanya itu dinamakan Kerajaan Galuh Sindhuwala, Pak De. Ya disebut Bojong Galuh. Bisa juga disebut Bojong Galuh. Aku jabat semono di ibu kota sebagai Medang Gili ngono ya. Oh, nah, pada saat itu mempunyai ibu kota yang namanya Medang Gili, Pak De. Terus sebagai Medang Gili kuwi 78 Masehi ngono ya. Oh, Pak De. Nah, itu ibu kota Medang Gili itu diresmikan pada tahun 78 Masehi, Pak De. Nangis saiki sih padha dilakokake karena apa? Nek basane mau Jawa ini nak Sangsakerta. Jadi ini durung dikenal wong akeh zaman semono ngono ya. Iya, Pak De. Nah, sekarang ini masih banyak yang meragukannya, Pak De, karena apa? Karena zaman dulu itu kan bahasanya pakai bahasa Sangsekerta gitu, Pak De. Makanya ning abad ke-1 makanya abad ke-6 kuwi akeh kerajaan sing nganggo jeneng Galuh, kerajaan Galuh Purba, ada Jawa, kaya dene kerajaan Galuh Rahyang sing lokasine ning Brebes, ibu kotane ning Medang Pengramesan ya. Oh, Pak De. Makanya zaman sekarang itu banyak kerajaan yang namanya Galuh, seperti Galuh Purba ataupun yang di Jawa itu Galuh Rahyang yang berada di Brebes gitu ya, Pak De. Kaya dene kerajaan Galuh Kelangon sing lokasine ning Roban, ibu kotane ning Medang Pengramesan kuwi mau lho, Pak. Oke. Seperti juga Galuh Kelangon itu di Roban, ibu kotanya di Medang Pengramesan itu tadi, Pak. Bener kerajaan Galuh Lalean sing lokasine ning Cilacap, ibu kotane Medang Kamulyan ngono ya. Ada juga yang namanya kerajaan Galuh Kamulyan yang berada di Cilacap, ibu kotanya di Medang Kamulyan, Pak. Bener kerajaan Galuh Tanduran sing lokasine ning Pananjung, ibu kotane ning Bakolo ngono ya. Ada juga Galuh Tanduran yang ibu kotanya di Pak De? Manggolo ngono. Di Manggolo, Pak De. Ning Begolo ngono ya. Di Begolo, nggih. Jadi kerajaan Galuh kuwi Galuh Kumara sing lokasine yo ning Tegal, ibu kotane yo ning Medang Kamulyan kuwi mau. Ada juga Galuh Kumara yang ada di Tegal, ibu kotanya juga di Medang Kamulyan tadi, Pak De. Bener jenenge dari daerah Ngelancah, ibu kotane ning Patoko, kerajaan Galuh Negara Tengah ngono Pak ya. Pak De. Ada juga ada ibu kota Ngelancah itu termasuk ibu kota daripada Maroko, Pak De. Mantoko, Pak De. Patoko kuwi kerajaan Galuh sing ning Negara Tengah ngono Pak ya. Itu masuk di kerajaan Galuh di tengah, Pak De. Lah kerajaan Galuh Ciniam ya jenenge kadang Bojong Lopang ngono Pak ya. Ada juga kerajaan Galuh Ciniam itu berada di Bojong Lopang, Pak De. Ada sebutane kok jenenge kerajaan Galuh Imbanegara kuwi lokasine ning Barunai ning Pabuaran Pak ya. Ada juga Galuh Barunai Galuh napa, Pak De? Barunai itu berada di Pabuaran, Pak De. Ibu kotanya ning Imbanegara. Ibu kotanya di Imbanegara, Pak De. Meneh kerajaan Galuh Kalingga sing lokasine ning Bojong, ibu kotanya ning Karangkamulyan, Pak. Pak De. Ada juga istilahnya itu Galuh apa, Pak De? Kuwi mau saya disebutke Galuh Kalingga. Galuh Kalingga ibu yang ada di Bojong, ibu kotanya di Karangkamulyan, Pak De. Jadi kerajaan-kerajaan biyen rata-rata do nganggo jeneng Galuh kan, Pak. Pak De. Jadi kerajaan-kerajaan dahulu itu rata-rata banyak yang menggunakan nama Galuh, Pak De. Kalau apa kerajaan Galuh Purba kuwi duweni wilayah sing amba kedene Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal kuwi lho. Pak De. Karena apa? Karena kerajaan Galuh Purba itu mempunyai wilayah yang luas seperti Cirebon, Tegal, Brebes, Indramayu dan yang lainnya, Pak De. Termasuk daerah Pemalang, Bumiayu, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen ngono Pak. Pak De. Juga termasuk daerah Pemalang, Cilacap, Bumiayu,
Purbalingga, ya, Banyumas ataupun Banjarnegara, Pak De. Nek daerah Kedung, Kulon Progo kuwi ning daerah Purwodadi ya ono ngono ya. Oke. Kalau daerah Kedung, Kulon Progo itu di daerah Purwodadi ada, Pak De. Makane sing jenenge kerajaan Galuh Kalingga kuwi biyen sadurunge kuwi ya padha kerajaane Galuh Purba sing iso berkembang pesat pamane iso ngalahake kerajaan Galuh Purba ngono ya. Oh, nggih, Pak De. Nah, pada saat itu kerajaan Galuh Kalingga itu perkembangannya itu bisa pesat dan mengalahkan kerajaan Galuh Purba, Pak De. Padahal para kuwi pindah ning daerah Garut, Kawali, prasastine Bokor ngono ya. Nggih. Setelah itu pindah di daerah Garut Kawali, prasastinya namanya Bogor, Pak De. Kuwi jaman sepenuh kuwi bawahane kerajaan Tarumanegara. Pada saat itu merupakan bawahannya kerajaan Tarumanegara, Pak De. Pemerintahane Purnawarman ya. Yaitu pada masa pemerintahan Purnawarman, Pak De. Nanti nek pas kerajaan iki dawa tur akeh sumbere ngono ya. Makane iki kok tak singkat-singkat ya. Oh, nggih, Pak De. Jadi kalau membahas tentang kerajaan itu panjang dan banyak sumbernya, Pak De. Makanya Pak De Togo ini hanya menyingkat-singkat saja, Pak De. Kenapa? Kuwi kebangetan wae babagan sejarah kuwi di sejatine nek diproses kono. Kuwi goleki ora ana drung-drunge, makane dipalagan karena Pusantara kuwi piye carane iso kaya wong lawas, piye carane iso dikenal kelawan sejarahe sing dilakokake gitu Pak. Oke, Pak De. Makanya itu tentang kerajaan-kerajaan itu hanya untuk pengertian saja, Pak De. Semua itu proses, Pak De. Makanya di Palangan Urban Nusantara itu mengajarkan bagaimana supaya siswa-siswanya itu bisa seperti orang zaman dulu bisa dikenang dalam sejarahnya, membuat sejarah sendiri, Pak De. Dadi tidak ada bersewenasi sing wong sejarah itu bangsa pinter paling ngerti ngocake wong Jawa kok ora ngerti sejarah Jawa. Tahu yang golek sejarah itu ya ora rampung-rampung Jawa banget tak ngono. Iya, Pak De. Makanya kalau ada orang Winasura yang pinter yang mengatakan kalau orang Jawa kok tidak mengerti sejarahnya Jawa, lah wong mencari sejarahnya itu juga panjang sekali, tidak habis-habis, Pak De. Makanya kita kadake sak kendaraan umur ngono. Makanya Pak De Togo kemarin juga mengatakan kalau kita itu hanya mencari sejarah itu bisa kehabisan umur, Pak De. Dadi nek iso wis paripurna sedenge sok padha ki wis nyampurna kasampuran jemati wis ora bingung goleki sejarah lain kan. Jadi besok itu bisa paripurna, kita itu bisa kasampurnaning dumati, kita istilahnya itu bisa sowan kepada ya Gusti itu bisa sampurna selamat sedaya, Pak De. Makanya kuwi cukup nggih pangerten engko sinambi karo lelaku tirakat engko bakal ketemu sejarah asli ini ora kok trimo maca buku lho, Pak. Makanya itu semua hanya untuk pengertian sambil kita itu melawan tirakat itu nanti akan ketemu dengan sejarah aslinya, tidak hanya cukup membaca buku saja, Pak De. Nek ngurutake sejarah saka dhuwur kuwi mesti ku akeh sing ngawur dadine kanggone panguru mangsa. Beda nek urut sejarah saka ngisor saka ibu bapake tuwa pada kandung memunggah. Aku lagi ketemu sejarah sing nyata ngono, Pak. Ya, Pak De. Lah kalau kita itu mengurutkan sejarah dari atas ke bawah itu nanti banyak tidak pasnya, Pak De. Tetapi kalau kita itu mengurutkan sejarah dari urut bawah dari bapak ibu ke atas itu nanti akan menemukan sejarah yang asli, Pak De. Jaman ben kuwi rekalane tahun abad ke-10 sadurunge Masehi kuwi ana sing jenenge Babat Gandung kuwi sejarah para dewa dening Jawata yang diurutke kok kono sejarah dhewe ana kadowan wong abad ke-3 sadurunge Masehi ngono Pak. Ya, Pak De. Lah dulu itu pada abad ketiga sebelum Masehi itu ada sejarah dewa dewi ning Jawata gitu ya, Pak De. Kalau kita itu mengurutkan dari sana sampai kita itu terlalu jauh sekali, Pak De. Babakan perkitapan Gandung kuwi lak pembahasannya babakan gunung ngono Pak ya. Nggih. Nah kalau masalah perkitapan Gandung itu kan istilahnya itu permasalahan gunung, Pak De. Makanya zaman ben perkitapannya ditulis yang lot entar yang kayu sejarahnya urung
urung ditulis ke kalau zaman saat ini buku-buku ngono Pak Ya Pak De. Makanya zaman dulu itu sejarah hanya ditulis di daun lontar, di kayu, tidak seperti sekarang ditulis di buku-buku Pak De. Lah ya kangelan dene ngurun tekan semono senajan pancen ana sejarahe. Ning kuwi kok yen dihubung-hubungke kuwi adoh masane makane arep ngurut sejarah sing bener kuwi ya diawali saka ibu bapake kandung mendhuwur lho Pak ya. Ya Pak De. Lah makanya itu sulit kalau istilahnya mengurut sejarah itu dari sana itu ya Pak De. Makanya untuk mendapatkan sejarah yang istilahnya itu yang pasti ataupun yang asli itu diurutkan dari bapak ibu kandung kita sendiri Pak De. Tadi ora aku ngerti saka hasil manuskrip semoco terus nyocok-nyocoke terus semasa dadi bagian keluargane ning ora ngerti sak tenane gitu Pak. Iya Pak De. Jadi tidak hanya membaca manuskrip yang ada, mencocok-cocokkan dan menganggap sudah seperti keluarganya gitu Pak De. Nek kok bisa kok membungkah ya asli ketepetenan wong nyoto duruske ke keluargane dhewe gitu Pak. Lah kalau kita itu mengurutkan sejarah dari bawah itu ya itu nyata dan asli yang kita mengurutkan mulai dari bapak ibu kita sendiri Pak De. Iya ono sisa durune kon dhuwur ngajarutan hasil ning ora sakabeh wong saka emang kono. Ta wong ngurutke kok wis kangenan ketemu bae wis kepira wis mumet ngono Pak. Iya Pak De. Ya ada juga yang mengurutkan dari atas setanajul tapi tidak semua orang bisa seperti itu Pak De. Walah apa istilahnya itu mengurutkan dari bawah dari ibu bapak sampai mbahnya itu kadang lupa Pak De. Sintine kuwi kur tinggi pangaten wae. Intine dhewe iki piye carane sinau iso mengku kalawan semesta pribadi ini lan semesta bawadane iso manfaat di kanggo keluargane, lingkungane, masyarakat negarane kuwi cukup tinggi sangu keselamatan ngadep pangirane ngono Pak ya. Iya Pak De. Nah intinya itu saja untuk sebagai pengertian yang sebenarnya itu intinya itu kita bisa menggu semesta pribadi kita, semesta bawana kita bisa bermanfaat untuk semuanya dan bisa untuk bekal kita untuk menghadap Yang Maha Kuasa dengan selamat Pak De. Bakale iki tak jejake babakan piye carane nyalami babakan doa batin supaya kersane selamat kabeh perlu disalami. Jenenge anggota badane saka luar sansanja luwane gitu ya Pak De. Makanya Pak De kemarin memberikan ijazah nyalami zahir batin kita, semua anggota badan kita dari yang luar sampai yang dalam itu disalami biar selamat nanti untuk sowan kepada Yang Maha Kuasa Pak De. Lah besok dirke Pak ya. Iki kan urung cetok bakal nyalami lak wis ora dong bicarane. Nggih, terus udah bingung Pak De. Nggih. Ya besok kan akan diurutkan bagaimana cara menyalami anggota badan kita. Itu nanti akan diurutkan ngoten ya Pak De. Jadi besok laku ndak balebengku kuwi kok nyalami awake diurutke kok di carane diciko 5 titik engko sambung-sambung ngono kok degilir lho Pak ya. Oh nggih Pak De. Jadi nanti setiap lagu malam minggu itu diurutkan mana anggota badan kita yang perlu disalami 5 titik nanti diurutkan selanjutnya ngoten Pak De. Ketika dhewe iki sinau mempelajari sejarah babakan saka ragane lan rohanine gitu Pak. Iya Pak De. Jadi kita itu belajar mengenai sejarah masalah raga kita dan rohani kita Pak De. Tadi kalau disinau di pangerteni babakan sejarah dohir batine sesuk bakal ketemu nyambung kelawan dohir batine para luhure. Iya Pak De. Jadi kita itu kalau dipelajari dohir batin kita badan kita yang dalam atau yang luar nanti kita itu nanti akan ketemu dengan leluhur kita Pak De. Tambah setahun ya Pak. Iya Pak De. Ya setelah waktu udah baik ke Pangkaten tinggi desain ya bisa disambung deh karena ke ngomong lurung udah banyak. Iya Pak De. Dan sementara pecahan Pak De tahu tentang sejarah ini cukup sekian dulu, besok bisa sambung lagi karena kita hanya berdua nggak ya Pak De. Secara singkat dulu ya. Iya ini secara singkat saja yang disampaikan oleh Pak De Toko. Cukup sekian dulu pecahan yang disampaikan Pak De Toko pada sore hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan Pak De Toko
bermanfaat dan menjadi pencerahan untuk kita semua. Cukup sekian dulu, besok bisa disambung di lain waktu dan kesempatan. Sagunging dumadi rahayu. Rahayu.